Teman-teman, saya di sini merasakan seperti gimana ya? Berwisata di tahun-tahun yang dulu. Assalamualaikum. Di tempat ini dulu pernah berdiri sebuah bangunan besar yang merupakan gedung pemancar radio VLF atau Very Low Frequency. Pemancar ini digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk berkomunikasi ke Belanda. Di Belanda, stasiun radio yang menerimanya berada di sebuah pedesaan di kawasan Sambik, Belanda, yaitu Kootwijk. Maka pemancarnya disebut juga Radio Kootwijk. Mulai didirikan tahun 1917 dan diresmikan tahun 1923, pemancar radio Malabar ini memiliki ukuran yang luar biasa besar bila dibandingkan dengan pemancar radio dewasa ini. Antenanya memiliki panjang 2 km yang merentang di antara celah Gunung Malabar dan Gunung Haruman. Daya pancarnya adalah 2400 kW ketika menggunakan mesin Aspulsion dan 400 kW dengan mesin Telefunken. Kebutuhan listriknya dipasok dari sebuah pembangkit listrik yang khusus dibuat untuk itu di Pangalengan, sekarang bernama PLTA Lamajan. Jarak komunikasi yang ditempuh ke Belanda adalah sejauh 12.000 km. Sebuah jarak yang bahkan lebih jauh dari komunikasi yang pernah dilakukan oleh pelopor komunikasi telegrafi dalam sejarah dunia, yaitu Guglielmo Marconi. Untuk itulah, Sandwich.org menyebut Radio Malabar sebagai World's Most Powerful Earth Transmitter Ever, atau pemancar arc terbesar sedunia yang pernah ada. Pendiri Radio Malabar ini adalah Dr. Cornelius Johannes de Groot, Papa Kilowan Alpha 1883 hingga 1927, yang sekaligus menjadi direktur pertama stasiun pemancar ini. Semasa kepemimpinannya, de Groot melakukan banyak eksperimen bagi kelancaran operasi Radio Malabar. Sesuatu yang ia sendiri sejak kecil gemar melakukannya dalam bidang amatir radio. Bukan sekedar hobi, ia pun menempuh jalur akademis. Gelar doktornya diperoleh setelah mempertahankan tesis dengan judul The Influence van het Tropisch Climate of the Radio Finding, atau The Influence of the Tropical Climate on the Radio Connection. Untuk mengenang jasanya, nama sang pendiri menjadi sebuah nama jalan di Bandung, yaitu Grootwijk. Sekarang namanya menjadi Jalan Siliwangi. Hancurnya Radio Malabar diawali dengan berita akan masuknya tentara Jepang ke Bandung tahun 1942. Karena khawatir pemancar tersebut akan digunakan untuk kampanye oleh pihak Jepang, beberapa pegawai menghancurkan sendiri beberapa peralatan penting, sehingga Radio Malabar sama sekali tidak bisa beroperasi. Tahun 1945, beberapa mesin dipindahkan ke stasiun pemancar lain yang ada di Dayakolot. Tahun 1946, Radio Malabar dihancurkan total oleh pejuang Indonesia menggunakan dinamit. Peristiwa ini merupakan salah satu yang ada dalam rangkaian sejarah Bandung Lautan Api. Peristiwa boleh berlalu, tapi sejarah hendaknya kita kenang selalu. Di tempat Anda berpijak ini pernah berdiri salah satu tonggak dalam lini masa perkembangan komunikasi nirkabel dunia. Bangunan tahun 1917. Kita coba masuk ke sana ya. Kita lihat ke sini aja deh. Kita ke sini aja deh, ke tengahnya kita lihat. Jadi teman-teman yang suka sejarah, teman-teman amatir radio atau teman-teman penyuka siaran-siaran radio gelombang pendek, Anda sih kalau lagi ke Bandung, saya merekomendasikan Anda ke lokasi ini. Stasiun pemancar Radio Malabar.
tahun 1917, dan ini sekarang kita tepat berada di dalamnya. Saya sendiri gak bisa bayangin bagaimana dulu membangunnya gitu ya. Kita coba ke dalam sana ya. Ada apa di balik gedung ini? Ini kayak jendela gitu ya. Jendela gede gitu ya. Kita coba ke sini. Nah, ini. Oh. Waduh, sayang sekali, cuma sayang banget ini ada coretan-coretan Dedi AKSPN apa ini. Seharusnya situs-situs seperti ini itu dilindungi ya, jangan sampai ada yang mencoret-coretnya. Ini sebuah sejarah yang harus selalu dipelihara. Teman-teman, saya di sini merasakan seperti gimana ya? Berwisata di tahun-tahun yang dulu. Assalamualaikum. Kita masuk ke dalam gedung ya Allah. Ya, ini adalah gedungnya zaman dulu. Ya Allah, luar biasa. Di sana sih kayaknya udah rapat ya, jadi udah nggak ada gedung lagi. Nah, nanti kita ke sana, ke antena Yagi 3 elemen. Bagi teman-teman yang suka dengan, sekali lagi, dengan wisata-wisata keamatiran radio, ini adalah sebuah situs tentang stasiun radio Malabar yang perlu Anda kunjungi. Pemancar 2400 kW itu pemancar yang sangat besar sekali. Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, kita sebagai amatir radio memancar dengan 100 watt, dengan 1000 watt, sesuai dengan license-nya mungkin bukan sesuatu yang heran gitu ya. Tetapi zaman dulu di frekuensi very low frekuensi ya, VLF, itu stasiun pemancar radio Malabar menggunakannya pada frekuensi itu untuk berkomunikasi dari Indonesia dengan Belanda. Dengan antena yang cukup lumayan panjang, ditarik dari sisi kanan dan sisi kiri sepanjang 2 km ke bawah, kemudian akhirnya ke sini ya, ke stasiun Malabar sini, berhasil berkomunikasi. Ya, bayangkan loh, tahun 1917 loh ya, 1923 loh. Nah, ini adalah stasiun komunikasi yang kemarin dilakukan oleh teman-teman dari Indonesia ya, untuk memperingati 100 tahun komunikasi radio Indonesia Nederland. Itu diadakan di sini, dan ini adalah stasiunnya teman-teman, dengan call-sign Papa Alpha 1 00 kilo, Papa Alpha 1 00 Mike, dan Papa Alpha 1 00 Papa Charlie Golf, ini yang untuk di Belanda ya. Kemudian yang untuk di Indonesia kita menggunakan call-sign Egg Alpha 1 00 kilo. Nah, ini adalah stasiun amatir radio dari Indonesia. Jadi untuk memperingati dari 1923 sampai 2023 peresmiannya ya. Nah, sebenarnya ini ketika ini berlangsung saya pas nggak bisa ke sini, jadi sayang banget ya. Dan ini adalah antenanya nih teman-teman yang kemarin dipakai nih.
Oke, ini ada antena Yagi 3 elemen. Ini sepertinya 10 meter band, 15 meter band, dan 20 meter band. Oke, sekarang kita saatnya untuk ngopi dulu.